Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Kabupaten Aceh Barat Daya beserta seluruh jajarannya. Kemudian Bapak Kapolres, Bapak Dandim, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena semua memandang ke atas, saya pun ikut juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya bisa sampai ke tempat agung baik mulia di tengah majlis bersama orang-orang baik ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hamba-hambanya yang dia pilih untuk menyampaikan saya kemari. Maka saya punya senior kakak kelas waktu di pesantren dulu, dan sekali lagi pula beliau jadi kakak kelas saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Ustadz Fadil Rahmi yang memberikan kata sambutan tadi. Maka beliau membawa saya ke Nangro Aceh Darussalam. Tapi saya tidak tahu pos-pos tempat-tempatnya kemana. Tapi saya percaya saja beliau akan membawa saya ke jalan yang benar. Buktinya Masya Allah, dibawanya saya ke jalan yang selalu kita minta 17 kali, ihdinas siratal mustaqim. Memang betul-betul lurus sampai ke jalan. Seumur-umur saya ceramah baru ini pakai karpet merah sepanjang ini. Biasa rasa-rasa sekjen PBB malamnya. Momennya tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dengan semangat Isra Mi'raj kita wujudkan persatuan umat. Isra Mi'raj tadi dibacakan ayatnya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini pentingnya kita persatuan umat dalam masjid. Ustadz Somad, ini masjid jami. Di masjid inilah dulu ulama kita dari Aceh, ulama kita, karismatik kita. Di sini dulu pengajian. Dari sinilah banyak murid-murid beliau Ustadz Somad. Itulah masjid raya, masjid jami Blang Pidi yang menjadi kenangan luar biasa. Masjid itu sampai hari ini masih tetap tegak berdiri. Siapa yang mewakafkan tanahnya, siapa yang mewakafkan tiang pondasinya, siapa yang mewakafkan kubahnya, saya tak tahu. Tapi catatan malaikat tak pernah lupa. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat tahu apa yang kamu lakukan. Sekecil apa sumbanganmu untuk masjid, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar biji sawi semua akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Malam ini momen Isra Mi'raj menjadi kenangan lagi bagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mewakafkan tanahnya untuk masjid. Alhamdulillah. Yang belum mewakafkan, na'udzubillah. Saya Pak Ustadz, niat saya insya Allah mau mewakafkan tanah. Kapan? Kalau laku nanti kebun saya ini, saya wakafkan tanah. Ya Allah, kalau laku nanti kebun ini kuwakafkan ya Allah. Tapi kalau tak laku sampai mati aku nggak berwakaf. Oh, ini mengancam Allah, tak boleh. Mudah-mudahan rezeki kita melimpah ruah insya Allah. Dari bunyi aminnya tak yakin.
Melimpah ruah, maka umat Islam ini akan maju kalau ekonominya baik. Alhamdulillah, Kabupaten Aceh Barat Daya ekonominya baik-baik semua. Kalau tidak baik, tak akan mungkin bisa memasang kemah sebanyak ini. Rasa di Padang Arafah rasanya. Melimpah ruah, cuaca pula baik. Tadi hujan, Masya Allah. Pesantren Bustanul Huda, Ustaz Abdul Somad tausiah hujan, tapi dia tak basah karena dipayungi Pak Kapolres. Tadi saya sudah menduga ini pasti Pak Kapolres demam nih, tak datang. Rupanya datang juga, Masya Allah. Tadi saya sudah menduga, tadi ramai sampai hampir ke sawah penuh semuanya. Nanti paling-paling malam tinggal 3 sop aja pemain inti. Rupanya melimpah ruah semua. Ini semua barokah. Negeri ini akan menjadi baldatun thayyibatun warabun. Walau anna alal qura amanu, seandainya penduduk negeri itu beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami bukakan barakah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Buka barakah dari langit, turun barakah dari bumi. Kenapa? Karena mereka beriman dan bertakwa. Walakin kazzabu, tapi kalau mereka dustakan ayat kami, akhadnahum, kami cabut nikmat itu. Akhadnahum, tak lagi ada berkah di negeri mereka. Akibat apa? Bima kanu yaksibun, akibat dari perbuatan-perbuatan mereka. Kita jaga ini semua. Kembali kemana? Masjid. Momen Isra Mi'raj tidak lain tidak bukan mengingatkan kita tentang masjid. Tapi yang paling penting Masjidil Aqsa, Masjidil Haram penting. Tapi jamaah umrah Masjidil Haram melimpah ruah. Bapak ibu pergi ke Jakarta, Cengkareng, setiap hari jamaah umrah tidak berhenti. Batiknya macam-macam, batik hijau, batik merah, batik coklat, batik putih, semuanya tiap hari ada. Tapi Masjidil Aqsa yang sedang dikerangkeng oleh tentara-tentara Israel, anak-anak kecil mereka siksa, mereka todongkan senjata laras panjang besi kepada anak-anak kecil. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada umat Islam sehingga Palestina bisa merdeka insyaallah. Kalau adalah tentara Israel datang kemari melihat banyaknya pasukan tentara-tentara Allah ini, saya yakin balik dari sini pakai pampers tentara Israel. Mencret mereka. Bayangkan nih banyaknya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Mendengar suara takbirnya saya aja pucat. Apalagi tentara Israel. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Masjidil Aqsa harus kita merdekakan. Dengan apa? Ingatkan anak-anak kita. Ibu bapak yang di rumahnya banyak gambar-gambar di dinding. Gambar apa? Gambar artis Korea. Copot. Balik dari sini, cabut. Gambar apa buat? Gambar Masjidil Aqsa. Siapa nama anaknya? Nama anaknya Akbar. Buat Akbar akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Siapa nama anaknya? Somad. Abdul Somad akan memerdekakan Masjidil Aqsa. Buat di situ besar-besar. Macam mana Ustaz Somad mau memerdekakan Masjidil Aqsa? Dia kurus katanya. Insya Allah, kalau Allah memberikan kekuatan, innama amruhu iza arada syai'an ayyakun lahu kun fayakun. Maka kita mesti ingat lagi tentang masjid. Masjidil Aqsa tidak akan bisa kita merdekakan kalau kita tidak menjaga masjid-masjid dekat rumah kita. Saya heran ya, kenapa saya sudah ceramah 3 kali ini dalam perjalanan ini, tapi tidak satu pun di masjid. Tadi yang di masjid karena di daya pesantren, sekolah. Tapi 2 kali di Aceh Barat Daya tidak di masjid. Tadi di Bustanul Huda tidak di masjid. Sekarang tidak di masjid. Saya heran kenapa tidak dibuat di masjid. Karena masjid tidak mampu menampung jamaah yang ada di sekitar masyarakat Aceh Barat Daya. Mereka ini tidak bisa lagi di dalam masjid. Adapun di tempat-tempat lain saya ceramah biasa di masjid. Ini tidak di masjid, di lapangan. Ini kalau sebanyak ini lapangan sepak bola penuh, kira-kira berapa ribu nih orang?
10.000. Okey lah, nanti kita hitung sama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi kalau mau melihat berhasil tidaknya pengajian, besok subuh lihat. Kalau besok subuh jamaah subuhnya ramai, itu tandanya. Tolong besok sholat subuh kirim foto. Masjid masing-masing kirim ke nomor WhatsApp saya. Sudah tahu nomornya? Insya Allah nanti saya kasih tahu. Kirim ke masing-masing, upload besok sholat subuh sesuai janji Ustadz Somad. Inilah semangat Isra Mi'raj, ini jamaah subuh kami. Alhamdulillah Pak Ustadz, tinggal pemain inti saja. Satu muazzin, dia iqamat, dia imam. Hayya 'alas shalah. Kata yang lain, kau aja duluan lah. Selesai azan dia pun qobliyah subuh. Ditengoknya tak ada yang datang, dia qomat sendiri. Qad qamatis sholatu, qad qamatis sholah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tengok makmum tak juga ada. Usolli fardhu subhi rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Loh, sendiri kok jadi imam Pak? Ada makmum susulan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai pada akhir Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tak ada suara makmum. Mungkin nanti rakaat kedua. Bangkit dari rukuk. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Tak juga ada. Sampai akhirnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang tak ada. Tapi itu tidak terjadi di Aceh Barat Daya. Betul? Di sini masjidnya ramai, penuh. Ustaz kok tahu? Saya nebak aja. Kalau di tanah lapang aja sebanyak ini, apalagi di masjid. Tempat yang paling mulia masjid. Tempat yang paling agung masjid. Makanya menurut mazhab Syafi'i, salat Idul Fitri, Idul Adha di masjid. Kenapa? Masjid tempat agung, masjid tempat mulia, masjid tempat suci, masjid diharamkan masuk ke dalamnya orang berhadas, bernajas, berhadas besar. Begitulah Allah memuliakan masjid. Maka momen Isra Mi'raj, mari kita ramaikan lagi masjid. Alhamdulillah, kalau bupati peduli kepada masjid, luar biasa. Ustaz tahu dari mana? Masjid bangunannya kokoh, megah, hebat, besar. Kalau imamnya tidak berkualitas, bagaimana orang mau datang ke masjid? Betul? Saya sebetulnya udah lama mau sholat ke masjid itu Pak Ustaz. Kenapa kau tak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Alhamdulillah. Banyak pula batuknya dari ayatnya lagi. Akhirnya dipanggillah Ikatan Alumni Timur Tengah, membriefing imam-imam, maka dibuatkan pelatihan imam. Bacaannya dibaguskan lagi. Ini kadang kita sudah mau sholat di pinggir jalan, ada masjid pas musafir, buru-buru masuk ke dalam. Bacaannya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ijazah nasr. Kita pun mendengarnya, tanya, Pak, ya, itu kenapa orang seperti itu bisa maju jadi imam? Macam tak ada aja orang lain. Kenapa dia bisa jadi imam? Masih syukur dia mau, Pak. Kalau dia tak ada, tutup masjid. Tapi alhamdulillah di Aceh Barat Daya, maka Abdia Aceh Barat Daya luar biasa. Imam-imamnya dilatih, di briefing, diberikan pembekalan.
maka jamaah pun semangat. Masjidnya tua, masjidnya berkarisma, masjidnya masjid klasik, imamnya pula terpelajar, dididik dan tak tanggung-tanggung, diberikan beasiswa 10 orang. Luar biasa itu. Ustadz dulu waktu berangkat ke Mesir ada yang ngasih beasiswa dari Negara Kesatuan Republik Indonesia? Enggak. Beasiswa Ustadz dari mana? Al-Azhar University. Ikut tesnya di mana? Di Medan. IAIN Medan. Dari Riau berangkat naik mobil. Waktu itu belum pesawat ada, duit tak ada. Waktu itu naik bis. Nama bis bukan macam sekarang. Sekarang pesawat murah. 20 tahun yang lalu, tahun 1998. Sekarang 2018. Sekarang enak aja naik pesawat. Datang Pak Bupati, panggilnya pesawat sini. Macam manggil ojek aja. Datang pesawat perempuan pula tuh. Susi Air. Naik kami. Saya di paling belakang, duduk sama Ustadz Fadil di belakang. Berdua kami sama Ustadz Fadil. Jadi saya hitung di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Penumpangnya cuma 12 orang. Potong supir sama kenek, tinggal 10. 10 kami berdua. Saya tengok tak ada pramugari ini. Ada, kecil aja pesawat. Akhirnya kami pun makan itu sendiri, makan habis itu tidur. Tak lama tidur, Ustaz sampai. Cepat betul. Aceh Barat Daya, langsung sampai. Luar waktu itu enggak. Waktu itu saya dari Pekanbaru Riau ke Medan naik SDH, Spiro Dolok Hole. Bis itu sudah tak ada lagi di permukaan bumi. Bicara tentang SDH sama dengan Jurassic Park. Dinosaurus. Tak ada wujudnya. Sampai di Medan ikut tes lah saya. Ikut tes ke Mesir, berangkat, lulus beasiswa. Makanya saya